Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Laili Isani, NIM 3219217. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian yang A, yaitu konsep teori permintaan. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa berhubungan kepada syariat. Al-Quran menyebut ekonomi dengan istilah iktisyad atau penghematan ekonomi, yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari sebelum saya, yaitu seorang muslimin diminta untuk mengambil sikap moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Dia tidak boleh israf, royal, berlebihan, tetapi juga dilarang bukhul atau pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung-junjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, buah zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu apabila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya dengan keluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan, itu berarti manusia sebaiknya melakukan konsumsi sepenuhnya saja, seperlunya saja. Pengalaman surat di atas berarti juga sikap memerangi kemubaziran, pamer, berkonsumsi barang-barang yang tidak perlu. Dalam bahasa ekonomi, perilaku konsumsi Islami yang tidak berlebih-lebihan berarti membawa pola permintaan Islami lebih didorong oleh faktor kebutuhan, needs, daripada keinginan atau wants. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anjali Putri Mania, NIM 3219212, akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang B, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah prinsip dasar ekonomi yang menyatakan bahwa pada harga yang lebih tinggi, konsumen akan meminta jumlah barang yang lebih rendah. Hukum permintaan adalah jumlah yang dibeli berbanding terbalik dengan harga. Apabila harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang akan menurun. Dalam istilah lain, hukum permintaan adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jadi antara harga barang dengan permintaan mempunyai sifat hubungan yang berlawanan arah atau negatif. Hal tersebut secara logis karena apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain sebagai penggantinya yang harganya tidak mengalami kenaikan. Sederhananya, jika permintaan nominal konsumen tetap, sementara harga barang naik, maka pendapatan konsumen tersebut akan menurun. Akibatnya, konsumen akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, apabila harga barang turun, maka konsumen akan mengurangi pembelian terhadap barang lain dan menambah pembelian terhadap barang yang harganya mengalami penurunan tersebut. Konsumen akan membeli barang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan setiap unit tambahan barang untuk melayani tujuan yang bernilai lebih rendah secara berurutan. Ekonomi melibatkan studi tentang bagaimana manusia menggunakan sarana terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Hukum permintaan berfokus pada keinginan yang tidak terbatas itu. Sebagaimana penjelasan di atas, bunyi hukum permintaan adalah sebagai berikut. Jika harga suatu produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu produk naik, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Dalam istilah lain, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta.
Begitupun sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang bersedia diminta. Baiklah, sampai sana materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvianin 321929 akan mempresentasikan bagian yang B, yaitu hukum permintaan. Teori permintaan berhubungan dengan daya beli konsumen terhadap harga dan jumlah barang yang akan diminta. Berlakunya hukum permintaan, di mana ketika harga mengalami penurunan maka jumlah permintaan barang akan banyak. Dan apabila harga naik, maka jumlah permintaan akan sedikit. Persamaan ini secara sistematis dapat dirumuskan sebagai Q, jumlah yang diminta, A, konstantan, B, koefisien, P, permintaan. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika barang turun, maka yang akan terjadi jumlah barang yang diminta akan banyak karena semakin menguatnya daya beli konsumen terhadap barang tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fakaranim 321934 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan konsumen akan meningkatkan daya beli konsumen. Hal-hal ini akan meningkatkan jumlah pembeliannya, kecuali untuk pembelian barang-barang inferior. Menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebih atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih. Yang kedua, harga barang lain yang terkait, yaitu terdapat dua jenis barang yang terkait. Yang pertama, barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan. Permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang pengganti atau substitusi naik. Demikian pula sebaliknya, jika harga barang turun maka harga barang pengganti atau substitusi turun. Misalnya, harga laptop melonjak tinggi, permintaan terhadap komputer akan meningkat. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Selanjutnya, selera konsumen. Selain tidak boleh melanggar syariah, pemenuhan selera juga harus mengikuti moralitas Islam, seperti tidak berlebih-lebihan dan melakukan penyediaan memakai baju yang aneh di luar kewajaran. Dan selanjutnya, ekspektasi atau harapan. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Selanjutnya itu jumlah penduduk. Jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang. Dan yang terakhir yaitu maslahat. Bagi konsumen Islami, maslahat merupakan tujuan utama dalam mengkonsumsi barang, karena maksimasi maslahat merupakan cara mencapai kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat.